Halo guys, apa kabar? Semoga sehat ya. Kembali lagi dengan Mr. M di sini. Seperti biasa, mari kita awali dengan sebuah kata-kata atau quotes. Google tuh hebat ya, tapi sayang, sehebat-hebatnya Google tetap aja gak bisa menemukan jodoh kita. Cuaks. Semoga bagi teman-teman yang masih menjomblo bisa segera mendapatkan pasangan. Nah, pada kesempatan yang baik ini Mr. M akan membawakan sebuah film yang bertemakan pandemi, di mana pandemi ini yang menewaskan puluhan ribu warga Korea. Film ini menceritakan perjuangan seorang ayah dalam menyembuhkan penyakit keluarganya dari pandemik yang sedang terjadi di Korea. Asli sih, film ini cukup membuat kita merinding. Film ini berjudul The Ranget. Penasaran pandemik apa yang dialami Korea dan semengerikan apa pandemi ini? Kalau penasaran, seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset, langsung caw ke alur ceritanya. Let's go! Awal film dimulai Jae-hyuk sedang menemani keluarga bosnya di wahana tempat bermain. Setelah lama bermain, mereka pun lanjut dengan makan-makan. Di sini diperlihatkan istri dan anak Jae-hyuk makan dengan sangat banyak, melebihi porsi anak di usia mereka, tidak seperti orang normal lainnya. Setelah pulang dari sana, terlihat sang bos sedang melihat berita di TV, sembari meminum air yang sangat banyak. Lalu Jae-hyuk berbincang kepada bosnya itu. Setelah berbincang, ia pun berpamitan untuk pulang. Saat pulang, ia pun ditunggu oleh sang adik Jae-hyuk yang bernama Jae-pil. Ia adalah detektif swasta yang selalu memecahkan kasus-kasus kecil. Saat sang adik akan berbicara, Jae-hyuk tak memperdulikannya. Dia langsung saja pulang ke apartemen rumahnya karena kelelahan. Lalu saat Jae-hyuk masuk ke rumah, ia merasa ada yang aneh. Kenapa? Anak-anak beserta istrinya makan terlalu banyak. Lalu Jae-hyuk pun protes mengapa ia membiarkan anak-anaknya makan dengan porsi sebesar itu. Istrinya pun bilang, gak apa-apa, anak-anak nafsu makannya masih bagus, masih dalam masa pertumbuhan. Di keesokan harinya, ia mulai bekerja di kantor farmasi kecil, dan ia sepertinya mendapatkan tekanan saat berada di kantor. Singkat cerita, sepulang kerja, Jae-hyuk menyempatkan waktunya dengan bertemu pacar adiknya Jae-pil, yaitu Yeon-jo. Mereka sedang membicarakan perihal adiknya yang sepertinya hubungan Jae-pil dan Jae-hyuk tidak akrab. Kemudian ia pun pulang dan mendapati keluarganya lagi makan-makan seperti kesurupan. Jae-hyuk pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan istri dan anaknya itu? Di sisi lain ada seseorang muda-mudi yang sedang berjogging. Karena sang lelaki ingin kencing, ia pun mencoba kencing di sungai. Namun terkagetnya dia karena melihat jasad dengan kondisi yang mengerikan tergeletak di air tersebut. Ya, 배드민턴 쳐줘봐. 가만히 좀 있어봐. 자기야, 괜찮아? Sontak warga pun menjadi geger dan Jae-pil pergi ke TKP untuk melihat mayat tersebut. Dan ketika ia melihatnya, ia merasa aneh dengan kondisi mayat tersebut. Dan ketika diotopsi, sang dokter bilang bahwa mayat yang tadi seperti mengalami dehidrasi yang tinggi, tubuhnya kering. Namun dari riwayat, sebelum mati ia selalu minum dan merasa kehausan. Dan saat mati malah sebaliknya, ia kekeringan dan dehidrasi. Banyak sekali kejadian kematian yang mirip seperti itu di pelosok negeri Korea. Sampai-sampai masuk berita nasional Korea. Istri Jae-hyuk yang kaget pun langsung membangunkannya. Dan ia pun melihat, namun sepertinya ia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ia malah keheranan dengan keadaan anak-anaknya yang makan terus-menerus sejak 2 hari kemarin. Singkat cerita, Bambang pun pergi bermain golf bersama bosnya. Namun sesuatu yang mengerikan pun terjadi di mata Bambang. 어디 불편하세요? 안색이 영 안 좋을 수 없어. 한 며칠 전부터 그래. 원장님!
Bosnya minum terus sampai-sampai ia nyebur dan mati setelah masuk ke kolam di sana dengan keadaan kering. Di sisi lain, Jaipil adiknya Jayu menyelidiki kematian orang-orang tersebut yang diduga berasal dari air. Ia menghampiri wisata alam dengan air yang sangat jernih. Ia bertanya apakah di sini ada pabrik logam kimia karena banyak yang mati karena air. Namun sang pengelola itu berkata tidak ada. Karena di sini wisata alam tidak ada pabrik sama sekali. Namun dilihat dari gerak-geriknya sepertinya ia menyembunyikan sesuatu. Jaipil pun merasa keheranan, masa iya air di sini mengakibatkan kematian? 근데 이렇게 물 맑고 공기 좋은 데서 그 일가족들은 왜 죽었대요? 기가 난 동반자살로 결론 난 사건이래요. 할 일들 없으니까. 에이, 그러니까요. Malam pun tiba, Jaipil pun terpaksa tidur di sana karena tidak mendapatkan hotel. Namun tiba-tiba dan di pagi harinya 공기는 좋다. Jaipil merasa keheranan, hanya dalam semalam sungai telah berisi mayat yang sungguh banyak. Ia pun langsung menelpon kantor pusat tentang kejadian ini. Seketika korban pun menjadi banyak di sudut Korea, sampai pemerintah pun menyelidiki apakah ini sudah termasuk wabah epidemi. Pemerintah pun menggerakkan seluruh timnya karena belum menemukan titik terang. 보건당국에서 다룰 사안이라고 여겨집니다. 그럼 신종플루나 슈퍼박테리아 같은 건가요? 그것들보다 더 지독한 걸 수도 있습니다. 아 그럼 뭐야? 왜 다들 물에 빠져 죽는 거야? Hingga para polisi mendapati kasus kematian yang sama, mandi di dalam bathtub. Dan ketika polisi memeriksanya terdapat cacing aneh hitam dan panjang. Mirip cacing yang ada di dalam kecoa namun dengan ukuran yang jauh lebih besar dan keluar dari mayat korban. Sontak mereka pun langsung meneliti dan bertanya-tanya kenapa cacing tersebut ada di tubuh manusia, namun dengan jenis yang berbeda. Saat tim forensik mengecek air di sekitar korban dan benar saja terdapat telur-telur cacing yang terdapat di air yang diminum korban. Melihat kenyataan itu, pemerintah pun memberikan informasi darurat dari televisi dengan mengumumkan untuk sementara masyarakat untuk menjauhi air, dan ketika masyarakat merasakan gangguan makan, selalu lapar dan haus, dimohon untuk menjauhi air dikarenakan itu dapat membunuh mereka. Mendengar berita tersebut, Jayu segera membawa keluarganya ke rumah sakit. Di sisi lain, para peneliti sedang meneliti bagaimana cara menghilangkan parasit tersebut. Singkat cerita, mereka pun tak memiliki cara untuk membunuh parasit tersebut tanpa membunuh inangnya. Dan itu adalah jawaban yang sangat mengerikan. Mendengar hal tersebut, Yunjo selaku tim forensik merasa tak wajar dengan tindakan tersebut. Masa iya memberikan obat kepada pasien untuk menjadi kelinci percobaan? 약물이라면 구충제 말하는 겁니까? 임상 실험을 해봅시다. 어떤 부작용이 생길지도 모르잖아요. 감염자들은 모르는 것도 아니에요. 어차피 그냥 놔두면 다 죽을 사람들이야. 찾아해. 안 그러면 모조리 다 죽는다고. Di keesokan harinya, wabah kian meluas. Warga yang kehausan berusaha masuk ke dalam air dan mati di air. Dan Jayu pun memperingatkan sang istri agar tidak memasuki air. Dan kejadian ini sudah masuk ke tahap bencana nasional. Sampai akhirnya pria yang dulu ditemui Jaipil mengatakan kebenaran yang sebenarnya pada suatu malam ada sekelompok orang yang memakai pakaian aneh. Mereka membawa anjing dan dilepaskan ke sungai yang seketika anjing-anjing itu mati mengambang di air. Si Abah yang melihat kejadian itu pun kaget dan tidak melaporkannya karena nanti takut bahwa para pengunjung akan datang dan berendam di air. Tak disangkanya bahwa para anjing-anjing itu akan menginfeksi seluruh warga Korea. 사망자는 3,000명이 넘고
10만 명이 육박하니 아직 확인되지 않은 감염자들은 국민 여러분 정부를 믿고 기다려 주십시오. Angka korban pun semakin meningkat dan isolasi pun dilakukan tak terkecuali keluarga dari Jayu. 준아 아빠 미안해. 뭐가? 다 니들 못 챙긴 내 탓이야. 우리 죽는 거야? 죽긴 왜 죽어? 그럼 바보 같은 소리 하지 마. 대신에 우리 준우랑 예지 아빠랑 약속 하나만 하자. 다 나을 때까지 잘 참으면 아빠가 상우 놀이공원 데려가 줄게. Mereka pun diisolasi namun tak ada obat yang ampuh untuk membunuh para cacing-cacing itu. Hingga para peneliti menemukan kasus orang yang sembuh dan mereka pun menuju ke sana untuk mengetahui obat apa yang diminumnya. Dan ternyata salah satu obat yang tidak laku di pasaran bernama Windasol yang bukan Winda Basudara. Dan benar saja setelah korban meminum obat itu, korban pun sembuh total. Seketika pemerintah pun mencari obat Windasol dan namun anehnya stok Windasol sudah tidak ada. Tahun lalu obat tersebut memang tidak laku dan ditarik dari pengedaran. Mereka pun heran mengapa Windasol dapat menghilangkan parasit itu. Dan sekarang saat dibutuhkan Windasol itu tidak ada di pasaran. Hingga semua orang pun menjadi semrawut untuk mencari obat Windasol. Jayu pun sama, ia pun tak dapat menemukan Windasol. Lalu pemerintah pun menyuruh seluruh produsen pembuat obat untuk mendapatkan obat Windasol tersebut. Namun anehnya pemilik Windasol tersebut telah diberi sahamnya oleh suatu perusahaan dan ia tidak ingin membocorkan resep tersebut. Di sisi lain, korban yang lain menuju air dan mati seketika dan korban yang isolasi pun sama. Di keesokan harinya, Bambang yang sedang sibuk mencari obat tersebut mulai kewalahan. Ia mendapatkan kabar baik dari temannya bahwa ia menemukan Windasol itu di suatu tempat, tetapi 1 pak saja. Namun harga yang ditawarkan sangatlah mahal. Tanpa pinggir panjang, Jayu pun langsung menuju ke temannya itu. 혹시나 해서 창고 안에 이 잡듯이 뒤졌는데 반총바라 처먹네. 그것도 진해서 집어놨대. 고마워. Dan ketika ia sudah mendapatkan obatnya, ia pun bergegas menuju istrinya. Namun ia tidak tega dengan melihat seorang ibu-ibu yang menangis dengan bayinya. Ia pun memberikan 2 butir Windasol yang naas. Hal tersebut membuat orang-orang mengetahuinya. Dan inilah yang terjadi. Jayu pun berakhir dengan Windasol yang hancur tak tersisa. Di sisi lain, pemerintah sedang mengadakan rapat mengenai untuk melobi sang pemilik perusahaan untuk memberikan resep untuk Windasol tersebut. Namun mereka pun menolak, yang seketika pemerintah pun mengancam untuk perusahaan farmasi tersebut. Hingga orang tersebut memberi ide kepada pemerintah untuk membeli semua saham di perusahaan tersebut agar perusahaan itu menjadi milik pemerintah. Pemerintah pun memikirkan tentang penawaran tersebut. Di sisi lain, Jayu pun mencari Windasol di internet sampai ia akhirnya menemukan seller yang menjual Windasol dengan harga mahal. Langsung saja ia ke sana, namun seller itu keburu ditangkap oleh polisi dan Windasol pun telah dimasukkan ke dalam kloset. Di sisi lain, para korban yang diisolasi menjadi tak kuat dan akhirnya korban mulai berjatuhan dan mengeluarkan parasit tersebut dari tubuhnya. 물속에 못 들어가기만 하면 된다고 생각하는 모양인데 최악의 상황을 맞게 될 거요. Dengan keadaan yang panik, Jayu dihubungi oleh adiknya yang dimana adiknya memberitahu ada tindakan kriminal di balik wabah ini. Ia menginterogasi dari perusahaan farmasi yang sengaja membuat wabah tersebut, mengembangkan parasit agar dapat hidup di tubuh manusia, hingga membuat Windasol laku keras. Lalu Jayu pun menyusul Jaipil dan benar saja stok Windasol berada di pabrik tua. Ia pun membongkarnya dan tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan molotov ke dalam gedung dan membuat obat itu habis dimakan oleh api.
Di tengah keputusasaannya, Jahyuk pun mengingat bahwa dulu ia pernah mengajar anak-anaknya bahan-bahan kimia. Ia pun akhirnya menemukan sebuah ide. Tidak penting obatnya, yang penting kandungan yang di dalam Windasol. Ia pun mencari segera bahan baku pembuatan Windasol. Di sisi lain, pemerintah akan menandatangani kepemilikan perusahaan Windasol. Untung saja, saat akan menandatangani kepemilikan tersebut, Presiden diberitahu bahwa semua ini telah direncanakan oleh perusahaan Windasol dan membatalkan penandatanganan tersebut. 총리, 잠시만요. 무슨 일 있으십니까? 이런 기생충밖에 못한 놈의 새끼. Di tempat Jahyuk, ia menerobos masuk tempat farmasi Windasol, lalu membawanya bahan baku itu ke pihak farmasi lain. Lalu, pemerintah menyuruh seluruh pabrik farmasi untuk membuat obat yang mirip seperti Windasol. Yang akhirnya, berkat kegigihan Jahyuk dan Jaepil, ia pun dapat menghentikan wabah tersebut. 공급되고 있습니다. Singkat cerita, setelah beberapa minggu setelah kejadian, terlihat semua kembali normal. Jahyuk pun mengajak keluarganya liburan dan bersenang-senang. Namun ia khawatir bahwa wabah ini tidak di Korea saja, karena diperlihatkan di akhir ada seseorang mayat yang mengambang di tengah laut lepas. Dan film pun berakhir.